Om Swastiastu ya. Selamat pagi. Jadi hari ini melalui video ini kita akan menjelaskan tentang praktek yoga untuk kesehatan ya. Jadi untuk meredakan kecemasan, ketakutan, dan juga menyelaraskan antara pikiran, perasaan, dan jiwa kalian melalui praktek yoga ini. Nah, yoga itu adalah intisarinya adalah tentang kesatuan ya. Nah, manusia itu selama ini dilabeli banyak sekali identitas ya. Seperti saya misalnya namanya Budi ya, saya sebagai dosen ya, saya melabeli diri saya dengan dosen. Nah, akan menjadi problem jika seseorang mengalami suatu penyakit dan menganggap dirinya itu adalah penyakit itu ya. Misalnya pasien dengan HIV ya, dia menganggap dirinya itu adalah penyakit itu, padahal sebenarnya diri sejati kita itu bukan siapa-siapa, bukan identitas yang kita buat. Nah, makanya dalam yoga ini adalah menyatukan identitas yang kita bentuk dengan sejatinya diri kita ya. Nah, sejatinya diri kita adalah sumber dari penciptaan, yaitu Tuhan. Kalau dalam bahasa Hindunya Atman ya. Nah, yoga itu adalah menyatukan Atman dengan Brahman ya, menyatukan sang sumber di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita adalah sumber penciptaan. Nah, seseorang itu terlalu mengidentifikasi dirinya sebagai sesuatu hal, misalnya penyakit. Jadi penyakit inilah yang memisahkan dirinya sejati dengan identitas yang dia bentuk ya, sehingga muncullah emosi-emosi ketakutan, kecemasan, kemudian juga identitas dan juga emosi-emosi negatif yang lain ya. Nah, ini karena ada gap antara kita ingin terlihat seperti apa di orang lain dan yang seharusnya kita menjadi diri kita yang sejati atau menyatu dengan sang sumber. Nah, dalam yoga identitas ini akan diluruhkan, kemudian kita akan bertemu dengan sang sumber. Nah, menyatu dengan sang sumber gitu ya, dengan pencipta, dengan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika menyatu dengan sang sumber, otomatis kalian akan merasakan kebahagiaan, ya, kedamaian. Kemudian semua emosi negatif itu akan rilis gitu ya. Nah, itu konsepnya. Kemudian secara energi ya, tubuh ini tidak hanya fisik ya, tapi juga adalah energi. Dirimu bukan tubuh fisik ini, dirimu adalah jiwa, dirimu adalah energi ya, dan segala sesuatu adalah energi. Nah, di dalam sistem cakra, seseorang yang dalam keadaan sakit itu energinya stuck di 3 cakra. Cakra bawah ya, cakra sek, kemudian di tengah-tengah dan di sini ya. Nah, dia belum naik sampai ke cakra atas ya. Jadi ada 7 cakra sampai ke dada, tenggorokan, kemudian di cakra mata ketiga dan juga ubun-ubun ya. Nah, energi itu stuck di sana sehingga muncullah banyak sekali emosi negatif, kekecewaan, ketakutan, kecemasan, kegalauan. Semua itu muncul ya karena energinya stuck di sana. Nah, melalui yoga ini itu untuk mengalirkan energi itu naik ke atas sehingga muncullah kedamaian, kemudian kreativitas ya. Jadi dan sukacita. Jadi seperti itu. Itu secara konsep energi dan juga secara identitas yang dibentuk oleh ego kita. Nah, makanya saya ajak teman-teman untuk selalu melatih atau melakukan praktek yoga ini dalam untuk menyelaraskan diri kalian sehingga kehidupan kalian, hidup kalian itu selaras dengan semesta, dengan sumber pencipta itu, dengan Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah, dalam yoga ini ada 3 saya praktekkan. Yang pertama adalah yoga asana, gerakan. Ya, kenapa gerakan itu penting? Karena gerakan itu akan meluruhkan semua energi yang stuck dalam tubuh kita. Sensasi fisik, penyakit, sakit, dan juga apapun itu di dalam tubuh, itu adalah yang disebabkan karena emosi menumpuk di organ-organ tertentu. Jadi energi of motion. Emosi itu adalah energi of motion. Jadi energi yang diciptakan akibat dari emosi itu sendiri. Ketika marah, setaknya di jantung, maka menjadi sensasi nyeri di jantung. Ketika kita sedih, setaknya di paru-paru, kita mengalami sensasi fisik nyeri di paru-paru. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan gerakan yoga flexibility ya, jadi melatih kelenturan kalian itu akan merilis semua energi-energi yang menumpuk di dalam tubuh menjadi tersalurkan, menjadi rilis ke semua organ sehingga menjadi lebih rileks dan rasa nyeri itu juga akan
menjadi hilang. Jadi seperti itu. Nah, itu yoga asana, kemudian baru pranayama, karena setiap hal yang kita hirup itu adalah energi juga, dan kita hembuskan itu adalah energi melalui nafas. Ya. Kemudian yang terakhir baru adalah meditasi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, baik, kita akan praktekkan. Yang pertama itu adalah yoga asana menggunakan Surya Namaskar. Nah, yang pertama adalah kalian bisa berdiri di ujung matras ya, jadi bisa gunakan alas matras. Kemudian gerakan ada Surya Namaskar dari 12 gerakan ya. Yang pertama kalian mungkin bisa lihat video ini ya. Jadi pertama adalah Padmasana, jadi tangan di dada, kemudian tarik napas, kemudian angkat kedua tangan ke atas. Kemudian hembuskan napas. Jadi sampai mencium lutut kalau bisa, kalau enggak batasannya adalah rasa nyeri yang kalian rasakan di sini nanti ya. Kemudian gerakan ketiga, kaki kanan dibawa ke belakang ya, kemudian pandangan ke atas ya. Jadi seperti ini. Kemudian gerakan keempat, kedua kaki dibawa ke belakang. Kemudian gerakan kelima, ya. Jadi tubuh dada menyentuh, kemudian bokong diangkat ke atas dan pandangan ke depan. Gerakan keenam, dorong tangan ke bawah, kemudian bawa condong tubuh ke depan. Pandangan ke atas. Kemudian gerakan ketujuh, ya, pose gunung. Kemudian gerakan ke-8, kaki di bawah di antara kedua tangan. Kemudian pandangan ke depan. Gerakan ke-9, dua kaki ke depan, kemudian lakukan siung lutut. Atau sampai batas nyeri yang Anda rasakan di otot di sini ya. Gerakan ke-10, kemudian tangan bawa ke atas. Gerakan ke-11, kedua tangan dicakupkan ke depan dada. Ya, jadi itu gerakan Surya Namaskar. Nah, itu untuk yoga asana, yoga gerakan ya, itu bisa dilakukan berulang-ulang kali ya. Jadi itu satu set 12 gerakan, kemudian nanti bisa dilakukan 3 set atau 5 kali sesuai dengan kemampuan dan juga daya tahan kalian. Nah, setelah itu kita duduk kembali untuk melakukan gerakan pernapasan ya. Nah, tadi juga ketika kita melakukan gerakan asana itu kita juga bernapas ya, menarik napas, hembuskan. Jadi esensi dari yoga adalah menyadari semua yang kita lakukan ya. Jadi menyadari napas dan menyadari gerakan yang kita lakukan, itu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke latihan napas. Nah, napas yang kita gunakan dalam praktek yoga adalah menggunakan nafas perut ya. Jadi yang kembang kempis adalah perutnya ya. Jadi ketika kita narik napas, itu otot perut mengembang ya. Kemudian ketika hembuskan napas, otot perut mengempis. Gitu ya. Tarik napas dari hidung, kemudian otot perut mengembang, kemudian hembuskan napas, otot perut mengempis. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau awal-awal kita bisa pegang perut kalian untuk mengetahui benar nggak kita sudah menggunakan pernafasan perut. Jadi kita tarik napas, hembuskan, ya. Tarik napas pelan, dalam, hembuskan, ya. Tarik napas lagi, hembuskan. Nah, untuk perhatian pernapasan ini, lakukan pernapasan perut dengan cepat dan dalam ya. Jadi silakan perhatikan saya ya. Ya. Nah, itu bisa dilakukan selama 10 kali ya, hitungan 10, cepat dan dalam. Jadi seperti itu ya. Nanti akan keluar keringat, otomatis tubuh menjadi hangat gitu ya. Saya juga saat ini juga
keringetan ya, karena melakukan pernapasan total tidak bergerak banyak, cuma nafas saja, karena nafas itulah kita menarik energi masuk ke tubuh dan keluar tubuh. Kemudian setelah itu ada lagi pernapasan yang kita hirup dari hidung kanan, kemudian nanti keluarnya dari hidung kiri ya. Nah, ini posisi tangan seperti ini, dua tangan di dahi, kemudian satu tangan ibu jari menutup hidung salah satunya, kemudian jari tengah, jari manis menutup hidung salah satunya ya. Jadi seperti ini posisinya. Ketika kita narik napas dari hidung kanan, ini dilepas, kemudian tutup, hapuskannya di kiri. Ya. Jadi lakukan itu secara berulang-ulang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, jadi seperti itu ya. Baik, saya akan contohkan. Pertama dari hidung kanan, tarik napas, tutup kedua hidung, keluar dari hidung kiri. Ini juga menggunakan napasan perut ya. Tarik napas dari kiri, tutup, keluar dari kanan. Tarik napas dari kanan, tutup, keluar dari kiri. Nah, itu juga dilakukan minimal 10 kali ya. Nah, setelah itu kemudian kita akan melakukan dengan untuk merelaksasi otot-otot di kepala dan tubuh kita. Nah, caranya adalah tutup mata dengan kedua tangan, kemudian telinga menggunakan jempol ya. Kemudian ini bibir. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian tarik napas. Dan pas menghembuskan napas itu dengungkan M ya. Saya contohkan. Ya. Jadi dengungan M itu sampai habis napasnya ya. Sehingga dan itu juga dilakukan 10 kali. Nah, jadi 3 set itu untuk pernapasan ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan gerakan gerakan, kemudian yoga asana, pernapasan, baru kita duduk hening ya, meditasi ya. Nah, meditasi ini bisa kalian lakukan selama 5 menit atau 10 menit. Tapi saran guru dari Tibet, dia mengatakan lakukanlah meditasi 20 menit per hari ya. Nah, caranya adalah postur tubuh duduk, kemudian tulang punggung tegak lurus ya. Nah, ini caranya, kemudian relax ya, jadi tegak tulang punggungnya tapi relax, kemudian dada mengembang ya. Kedua tangan boleh seperti ini atau boleh seperti ini, pandangan ke depan, tidak boleh terlalu gini, dan juga menengadah, jadi harus depan tegak juga ya. Nah, ini lakukan, dan kuncinya adalah pertama mengamati nafas, kemudian mengamati semua sensasi di tubuh yang muncul. Kalau banyak pikiran yang muncul, amati saja juga, jangan dikomentari ya. Mata boleh tertutup atau boleh sedikit menatap hidung ya. Itu silakan senyamannya kalian. Duduk juga posisinya boleh seperti ini, boleh seperti ini, atau menyila seperti ini. Yang penting nyamannya kalian ya. Gimana sih postur yang nyaman untuk kalian melakukannya gitu ya. Karena meditasi itu sebenarnya banyak sekali tekniknya ya. Salah satunya dengan duduk, bahkan tidur pun adalah meditasi juga ya. Tapi yang penting tidak hilang kesadarannya ya. Baik, setelah itu pejamkan mata, kemudian rasakan sensasi nafas keluar dan masuk. Nafas jangan diatur, tapi dirasakan saja ketika dia masuk dan keluar ya. Dan ketika banyak pikiran yang muncul juga diamati saja, jangan malah dikomentari, dianalisa, atau diberikan label apapun ya. Kemudian ketika nanti sudah merasakan hening ya, atau sudah merasakan nyaman, kalian bisa melakukan afirmasi positif ya. Aku mencintai diriku, aku memaafkan semua yang pernah aku lakukan, dan aku mencintai semua orang yang aku kenal. Kemudian tubuhku selalu sehat dan kuat, dan Tuhan selalu memberkatiku. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan.
Nah, jadi itu contohnya meditasi ya. Nanti kalian bisa perpanjang lagi durasinya menjadi 10 menit atau 20 menit di rumah ya. Nah, afirmasinya juga bisa kalian tambahkan sendiri ya sesuai dengan kira-kira kata-kata positif apa yang nyaman saya katakan di dalam hati kalian ya. Untuk membantu proses resiliensi atau penyembuhan kalian dan juga ketika kalian mengalami banyak masalah dalam hidup ini ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan yoga ya, asana, kemudian juga pernapasan dan juga meditasi. 3 hal ini sangat penting sekali dilakukan setiap hari. Jika kalian rutin melakukannya, maka manfaat yang kalian dapatkan akan lebih bagus ya. Jadi karena memang perlu kedisiplinan dan juga selalu rutin melakukan dalam keseharian. Jadi minimal 20 menit meditasi, gerakan 20 menit. Nah, itu pernapasan mungkin 5-10 menit. Nah, itu totalnya sekitar 1 jam, itu bagus banget ya. Di pagi hari kalian lakukan itu lebih bagus lagi karena pagi hari pasti tubuh lebih cerah gitu ya, jadi lebih bagus, jadi lebih bugar. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat video ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.